Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anta rabbuna la laqtana biduk. نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita lanjutkan surat Dzariyat. Dan pagi hari ini insya Allah kita lanjut kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Berarti Adz-Dzariyat sebagian besar isinya adalah kisah para anbiya dengan penjelasan-penjelasan yang singkat. Ya. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, sebentar lagi Nabi Musa, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, dan terakhir insyaAllah Nabi Nuh alaihissalam. Dengan penjelasan-penjelasan singkat 5 ayat ataupun 7 ayat. Dan ini mirip seperti surat Al-Qamar. Qamar juga kisah-kisah anbiya dengan penjelasan-penjelasan singkat. Ya. Apa artinya dibalik penjelasan singkat ini? Ya. Maka penjelasan singkat ini harus menjadi satu clue ya dalam memahami para anbiya. Tentunya kita ketika bahas tentang Nabi Musa misalnya hari ini, maka sudah seharusnya kita tahu kisah Nabi Musa yang di surat di Al-A'raf, ya, kisah Nabi Musa yang di Al-Qasas, ya. Kisah Nabi Musa di surat Taha, kisah Nabi Musa di surat Asy-Syu'ara, ya. Sehingga kita akan merasa bahwa di An-Naml, di Adz-Dzariyat ini merupakan ya, tazkirah singkat tentang para anbiya. Walaupun insya Allah kita sedikit ingatkan dengan ya, menjelaskan di surat-surat yang lain. Ya. Sekaligus istilahnya apa ini kalau dalam menghafal semacam murojaah. Ya. Jadi di ayat-ayat yang lain bahas secara panjang di surat-surat seperti Adz-Dzariyat ini ataupun lebih singkat lagi misalnya di surat Al-Haqqah misalnya. Kisah anbiya cuma 2-3 ayat saja. Jadi harus selalu bersama Al-Quran ini harus ada pengulangan-pengulangan walaupun singkat. Ya. Sebagaimana Al-Quran itu sendiri ayat-ayatnya tidak terlepas dari pengulangan. Karena itu penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran memang selalu butuh pengulangan-pengulangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi Musa idh arsalna ila fir'auna bisultanin mubin. Dan dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam, ingatlah ketika kami mengutusnya ya, kepada Fir'aun
bisultanin mubin, dengan bukti-bukti yang nyata. Apakah bukti-bukti di sini maksud adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut di surat An-Naml salah bahwa jumlah sultanin mubin ada 9. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Ataukah di surat apa? Di surat Al-A'raf ya, agak dirinci. Fa arsalna alaihim tufana. Ini pengulangan ya. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama. Disebut 5 ya. Ya, kalau di ayat lain ditambah apakah ada tongkatnya ya. Apakah kemudian ada ularnya, apakah kemudian membelah lautnya, dan yang terakhir adalah wahyunya, Kitab Taurat. Jadi kalau semuanya itu disebut sultanin mubin, ya, maka sudah seharusnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul Quran, ahlul Quran dalam arti umat yang diberi Al-Quran. Dalam pengertian ini sungguhnya seluruh umat Muhammad adalah ahlul Quran. Ya. Seharusnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Al-Quran ya, memiliki sifat atau karakter sultanin mubin melebihi daripada apa yang dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Kenapa? Karena juga sifatnya sama. Ya. Berulang-ulang itu perkataan ayat. Tilka ayatul kitabil mubin. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Amin wal kitabil mubin. Diulang. Ma makna mubin? Kata mubin di sini memberi 2 makna. Apakah zatnya yang mubin? Quran itu sendiri jelas. Wa anzalna ilaikum kitaban mubina. Siapapun yang mau belajar, mengakses, mendengar, ya, maka dia akan merasa jelas terhadap isi Al-Quran. Ya, kalau dia nggak mau mendengar, nggak mau baca, nggak apa ya nggak terasa sebagai kitabun mubin. Ya, bayangkan Al-Quran adalah kalamullah Rabbul Alamin, ya, bisa dipahami oleh seluruh manusia. Ya. Sehingga sudah tepat jika Allah menyebut dengan mubin. Ya. Bayangkan kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, misalnya ada kelompok emak-emak misalnya, kelompok emak-emak majelis taklim itu ya. Penceramahnya misalnya profesor. Hasilnya apa? Suka nggak nyambung. Profesor ngomong kemana, mamanya apa. Ya, namanya juga
kalamul insan ya wajar lah jika tidak mubin. Jadi kalau profesor minimal audiennya orang-orang S1, S2 baru nyambung. Al-Quran ya, merupakan firman Allah yang jauh kemana-mana dari sekedar profesor apapun gelar ilmiah yang dimiliki oleh manusia, tapi bisa mubin. Ya. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi tatnya jelas, kontennya jelas, ya, dan mampu memberi penjelasan. Ya. Mubin. Ya, sebutlah wa fi Musa idza arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Ini kalau kita baca terjemahannya kan jelas. Dan dalam kehidupan Nabi Musa kami kirimkan utus kepada Fir'aun dengan bukti-bukti yang nyata. Udah jelas. Ketika dikaji akan memberi berbagai macam penjelasan. Sultan mubinnya apa? Tadi misalnya walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin. Maka Al-Quran ya, harus lebih diyakini sebagai sultan. Jadi panjangan ya, bahwa ayat ini mubin. Ya. Jadi untuk memperbaiki Fir'aun, Allah kasih Musa sultan mubin. Ya. Maka demikianlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ingin memperbaiki ya, kehidupan yang ala Fir'aun juga harus ya, menggunakan sultan mubin berupa Al-Quran. Mustahil untuk memperbaiki Fir'aun ya, yang disebut dengan istilah islahul hukumah ya, ya, tanpa sultan mubin. Nah, Al-Quranlah yang memberi jaminan-jaminan misalnya yahdi ila rusydi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban yahdi ila rusydi. Quranlah yang mengantarkan kepada jalan yang benar. Sementara kehidupan semacam Fir'aun, Allah sebut apa? Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Bisa lihat di awal Al-Qasas ya. 7 atau 8 Al-Qasas. Wa Fir'aun ya. Dan apa istilahnya kalau di pemerintahan stakeholder. Fir'aun dan seluruh jajarannya salah semua. Yang ngomong siapa itu? Allah. Kanu khati'in. Dan siapa yang menjadi penerus Fir'aun sama juga. Kanu khati'in. Dan di surat Al-Haqqah khati'un itu akan menjadi ahlun. Katakan apa? Khuduhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dar'uha
sab'una dhira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa laysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illa al-khati'un la yakuluhu illa al-khati'un. Jadi hanya orang-orang kafir yang disebut oleh Allah khati'. Jadi dalam Al-Quran ada khati', ada mukhti'. Khati' itu orang yang salah nggak merasa bersalah. Orang yang salah tapi yakin dirinya benar. Khati'. Salah tapi menolak ketika dikasih alternatif yang diampuni yang mukhti. Mukhti. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita jangan menjadi khati. Perlu kembali kepada Al-Quran agar tidak terjerumus dalam khati. Begitu juga pentingnya bersama Al-Quran dalam menghadapi Fir'aun. Dalam menghadapi kelanjutan Fir'aun. Fir'aun itu apa? Ya kehidupan, kehidupan manusia yang menolak diatur dengan wahyu, diatur dengan para nabi. Kalau lebih difokuskan kehidupan berpolitik yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, manusia ini dalam perpolitikan ini kalau nggak menjadi fa'il otomatis menjadi maf'ul. Kalau dia nggak mau menjadi pelaku, akan menjadi korban politik. Karena Allah katakan, wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Jadi karena wahyu itu bersifat sultanin mubin, sultan itu sering juga diartikan ilmu, ya. Misalnya ayat-ayat yang mengatakan ma anzalallahu biha min sultan. La tanfuduna illa bisultan. Sultan juga berarti apa? Kekuasaan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jika digabungkan bagaimana? Maka Al-Quran mengharuskan siapa yang ingin, maka mau diistilahkan berkuasa, mau diistilahkan mengelola kehidupan, maka harus berilmu. Dan ilmu yang pertama sebelum yang lainnya adalah Al-Quran. Ketika Nabi Sulaiman disebut sebagai tokoh penguasa, itu juga Nabi Dawud, ya, maka diawali dengan ilmu. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Qala alhamdulillah. Agar apa? Agar nanti ketika berpuasa, ketika mengelola kehidupan masyarakat, harus pakai ilmu. Nggak boleh pakai pokoknya begini. Pokoknya mau nggak mau harus begini. Harus ada ilmu. Jadi kalau sekelas Umar bin Khattab dalam sebuah pidatonya mengatakan begini, wahai kaum muslimin, ya,
Janganlah kalian bermahal-mahal di dalam mahar mas kawin, maksudnya. Laukanat makrumatan indallah, kalau saja mahar yang mahal itu, ya, seperti di negeri-negeri Timur Tengah itu mahar minimal 100 juta, kalau enggak senikah, dampaknya jadi enggak bagus buat masyarakat. Kalau saja mahar itu mahar yang mahal itu kemuliaan di sisi Allah, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu mencontohkan dengan mahar yang tinggi. Nah, pernikahan Rasulullah ada mahar yang paling murah sampai mahar yang paling tinggi. Ya. Siapa mahar istri Rasulullah paling tinggi? Ini adalah Ummu Habibah. Ya. Kenapa ya? Karena memang anaknya orang kaya, anaknya Abu Sufyan. Rasulullah ingin memperlakukan sesuai dengan makom. Itu juga bukan dari Rasulullah, itu juga ya, subsidi dari Raja Najasyi. Maksudnya apa sama begini tadi? Karena kekuasaan itu ilmu, maka ada seorang wanita interupsi. Wahai Amirul Mukminin, ya. Karena apa harus dilarang? Ya, lepas aja, mau yang ngasih banyak silahkan. Ya. Mau ngasih sedikit silahkan. Nggak usah dilarang-larang gitu. Allah aja nggak melarang. Ya. Ya, baca. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintar. Boleh saja kamu memberi mahar sekawin dengan jumlah yang besar. Wa ataitum ihdahunna qintar. Jadi karena berkuasa itu bukan masalah kalau nggak boleh ditentang, keputusan saya yang paling bagus, misalnya itu sesuai dengan ilmunya. Saat itu juga Umar mengatakan apa? Akhta'a Umaru wa sadaqatil ajuz. Baik kaum muslimin, Umar salah. Yang benar nih ibu-ibu ini, ya, mak-mak ini. Ya. Itulah pentingnya mak-mak hafal Qurannya. Kalau ada yang aneh-aneh bisa negor kuat gitu ya. Itu daun nakin par. Jadi bukan pakai tangan besi, bukan pakai ya SK ini, SK itu, harus pakai ilmu. Ya, kalau zaman modern ini ada istilahnya apa? Uji kelaikan. Uji kelaikan itu uji keilmiahan. Ya. Tapi kalau nggak amanah ya terserah dia. Begitu juga penting di dalam islahul hukumah ila Fir'aun, dilambangkan Fir'aun adalah contoh kehidupan yang dulunya diislah oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Kenapa diislah? Ya, tadi di surat Al-Qasas disebut langsung divonis oleh Allah semua pemerintahan, semua kehidupan masyarakat yang bergaya Fir'aun dijamin salah. Di surat Hud disebut dengan apa? Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ahu fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Gaya pemerintahan Fir'aun itu tidak akan membawa kehidupan yang benar. Amru fir'auna birasyid.
Di dunia aja nggak pernah akan rusyid, ya. Rusyid dari kata rusdun, dari kata rasyadun. Apalagi nanti di akhirat, yaqdumu qaumah yaumal qiyamah. Fir'aun itu akan memimpin para pengikut-pengikutnya, para pendukung-pendukung setianya. Memimpin kemana? Masuk neraka bareng. Fa'auradahum nar. Fir'aun lah yang nanti menunjukkan nih tempat kita terakhir. Wabitsal wirdul mawrud, dan jahat tempat persinggahan adalah neraka. Finish kehidupan ini neraka. Jadi tepatlah ya bersyukur kepada Allah dalam kehidupan ini. Ada aja para ulama yang mengingatkan umat ini, ya, hati-hati ya menghadapi kehidupan ala Fir'aun. Ya. Menggunakan kekuasaan untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal aslinya kekuasaan itu harus bisa menggiring manusia dalam ketaatan kepada Allah. Karena ada orang yang taat kepada Allahnya itu bisa mandiri, ya. Seperti ibu-ibu ini, insya Allah, ya, semoga dikuatkan, ya. Diberi keimanan, ketaatan, mandiri. Mau kehidupan modelnya gimana saja, masih tilawah Quran, masih mengkaji Quran, masih cinta ilmu Al-Quran, dan seterusnya. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak bisa, yang nggak tertarik itu? Nggak ada lain kecuali harus ada istilahnya beregulasi, terus ada kebijakan. Setiap masyarakat Quran kan sekali misalnya evaluasi oleh RT-nya, RW-nya, dan seterusnya. Kalau begini kan sukarela, ya. Mau belajar, ahlan, usahana. Nggak belajar, ya udah panitia cuma ya kesian aja, ya. Bisa narik-narik. Ya. Ya, kalau kehidupan begini semua, aduh, alangkah kesiannya itu yang nggak dapat hidayah. Karena apa? Karena nunggu harus digeret gitu ya. Digeret baru insya Allah dapat hidayah. Kalau cuma disuruh masuk ke ranah hidayah cuma dengan silakan monggo masuk, nggak mau, digeret baru mau. Ya, ibarat sahabat, ada sahabat Abu Bakar, ada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu cuma dengar sekali, ya asyhadu an la ilaha illallah. Ada Abu Sufyan, waduh, harus oyok-oyok, harus di segala cara dilakukan. Nunggu 20 tahun baru asyhadu an la. Itulah pentingnya waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikan aku sebagai orang beriman, ya, punya ilmu, punya kekuasaan yang bisa menolong umat. Ya, maka ya, harta juga memiliki fungsi sultan. Ya. Karena itu yang punya harta bisa mendorong manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia juga melakukan. Ya. Ya. Jangan sampai hartanya hanya untuk urusan makan minum. Ya. Penting harta kita bisa mendukung orang. Wah, ini orang akan ngumpul belajar Al-Quran. Di situ infak kita memiliki nilai manfaat sultan mubin. Ini akan ada acara
biayanya berapa? 2,5 juta, berapa hari? 4 hari. Wah, siap saya. 2,5 gimana ini? Ya udah, Mas, ikut kamu, saya bayarin. Ya. Itu baru tuh namanya sultanan nasira. Ya. Ada lagi yang datang, saya juga pengen ikutan. Itu juga nggak punya biaya. Masuk juga. Total 10 orang yang dibiayai. 20 juta lebih misalnya. Baru itu. Harta yang sultanin mubin. Harta yang memberi ilmu. Bukan sekedar memberi makan. Ya. Bukan sekedar memberi pakaian. Karena itu ya penting memahami seperti ini ya. Sampai ya, sampai ada kasus kecil ya, kasus kecil itu cukup untuk pelajaran ya. Ada acara ya, pembekalan ya, pembekalan musliman tentang Al-Quran. Dan dia bikin proposal. Di proposal ada mengetahui ya, ketua yayasan ya, atau pembina yayasan. Namanya disebut saya, Pak Aziz. Kata pembacanya apa? Ya. Ngapain saya Mbak berinfak untuk acara ini? Ya Ustadznya kalau itu kaya. Nah, ini fitnah. Ini maksudnya orang yang ya, terhalang dari amal soleh cuma karena melihat orang lain. Ya. Nggak ada urusan mau kaya mau miskin, ya mau infak aja. Jadi penting kita memiliki pemahaman yang baik ya, tentang bagaimana Nabi Daud dan Sulaiman memuliakan ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Ilmu itu suatu hal yang yang mewah, yang istimewa dalam kehidupan. Ya. Artinya ketika infak kita juga mengarah kepada hal-hal yang bisa mengangkat keilmuan umat, selain infak untuk mengenyangkan umat, infak untuk mengobati umat dan sebagainya, penting harus ada agenda infak-infak untuk meningkatkan pengetahuan. Hanya umat yang berpengetahuanlah yang bisa menghadapi kebatilan. Ketika Allah mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, umatnya sudah banyak belajar. Mungkin umatnya nggak melaksanakan tahajjud minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau umatnya belum ngaji, harus ngaji dulu. Nggak mungkin bisa melaksanakan aqimus salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Nggak mungkin umatnya nggak ngaji dulu sampai akhir surat, akhir ayat, akhir potongan surat. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin yazidul zalimin illa khasara. Ya mungkin umat bisa menikmati fungsi-fungsi Al-Quran ini dan syifa rahmat, kecuali umatnya harus ngaji dulu, harus senang ilmu dulu. Kalau enggak, jadilah umat yang zalim, yang hanya menumpuk kerugian. Wala yazidul zalimin illa khasara. Fatawalla biruknih. Ya, kita lanjut ke apa ya? Kalau diikutin saya habis ini semua waktunya untuk satu ayat 38 ya. Memang saya katakan ini ayat-ayat clue. Ya, kalau dibongkar dengan surat ayat-ayat yang lain memang
Jadi satu sesi. Fatawalla birukni. Ya. Maka salah satu sifat dakwah adalah tidak harus disambut dengan baik. Sekelas Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dakwahnya ditolak. Tawalla, saya sering mengartikan berpaling. Biruknihi, ya. Biruknihi itu kalau baca terjemahan artinya dengan kekuatannya. Ada yang menerjemahkan atau dalam tafsir dengan tentaranya. Ada yang mengatakan kekuasaannya. Jadi yang benar yang mana ini? Ya, semuanya benar. Ya. Karena itu penting kita pahami kata rukun di sini dengan pemahaman Arab aslinya. Itu Al-Quran ya. Itu bukan orang Arab ya. Tapi jika ada peluang bisa memahami bahasa Arab aslinya, ya pahami. Kata rukun juga ada di surat Hud. Ya, Hud. Dalam surat Hud, qala law, kata Nabi Lut ini, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Jadi rukun secara bahasa Arab statusnya disebut apa? Masdar. Ya. Ya. Dengan pola fi'lan. Kata kerjanya ada dalam ayat misalnya wala tarkanu. Ya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Tarkana yarkunu artinya cenderung ya. Dari yang terkecil, ya. Cenderung itu apa? Simpati. Maksudnya simpati kepada orang zalim aja enggak. Apalagi mencintainya, apalagi mendukungnya, apalagi mendanainya, ya. Apalagi bergabung dengannya. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kalau kamu bergabung ataupun simpati, maka Allah akan menghadapmu dengan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pemahaman aslinya, tarkanu itu cenderung mencintai, mendukung dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga orang yang cenderung kepada orang yang zalim, tarkanu ilal ladzina zalamu, maka ya, otomatis dia mengandalkan kehidupan orang yang zalim. Ada apa-apa, minta tolong dong saya. Ada butuh dukungan, tolong dukung saya. Maka ketika menjadi kata ruknun, berarti ruknun itu objek yang sangat dibutuhkan. Ruknun itu sesuatu yang sangat diandalkan oleh manusia. Bentuknya bisa apa saja. Harta yang banyak juga bisa bermakna ruknun. Ya, itu ya. Apa hubungannya dengan kata
bahwa Al-Fatihah rukun sholat. Ya, karena atau misalnya rukuk merupakan rukun sholat, sujud rukun sholat. Karena sholat sangat mengandalkan kerja-kerja itu, amal-amal itu. Sholat nggak ada Fatihahnya nggak sah. Sholat nggak pakai rukuk nggak sah. Cuma sekali aja kok yang nggak pakai rukuk, cuma rakaat keempat doang. Rakaat pertama 2, 3 pakai rukuk, nggak sah. Ini juga rukun, andalan, penentu, rukun. Tadi subuh kamu nggak kunut, nggak kunut, nggak apa-apa, bukan rukun. Bagi yang meyakini subuh harus kunut. Jadi kamu nggak baca Subhana Rabbiyal A'la ya, enggak sah. Nah, itu bukan rukun. Sunnah. Jadi rukun itu penentu. Andalan dalam sebuah amal rukun. Maka bagi orang beriman tidak ada rukun yang paling dia andalkan, paling dia butuhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang membaca awi ila ruknin syadid, salah satu maksudnya adalah seakan berlindung kepada Allah ya, yang maha kuat. Kenapa Allah disebut rukun? Ya karena Allah itu yang dibutuhkan, diandalkan. Ya. Diyakini nggak mungkin tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pemahaman yang lain pada kata rukun di surat Hud itu adalah keluarga besar. Awi ila ruknin syadid. Kalau kalian terus mengganggu saya akan minta tolong keluarga besar saya. Ya ibaratnya kalau di Indonesia itu semacam marga gitu ya. Marganya apa? Nasution. Maka secara bahasa disebut ruknin syadid. Kalau ada masalah, ya, lapor ke keluarga besar itu, ya, maka keluarga besar itu akan menolongnya, akan membelanya. Ruknin syadid. Karena itu orang beriman harus punya rukun. Ya. Utamanya adalah rukun yang sifatnya akidah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua rukun dalam arti komunitas. Ya. Sebagaimana juga Nabi Syuaib alaihissalam, rukunnya atau keluarga besarnya diistilahkan oleh kaumnya dengan rohtun. Istilahkan rohtun. Walaula rohtuka la rajamnaka. Kalau bukan karena keluarga besarmu, enggak punya keluarga besar, misalnya komunitasmu, kamu sudah saya bunuh. Walaula rohtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Ketika Rasulullah akan dibunuh, akan ada rapat di kalangan Far Quraisy, ya. Udah kita bunuh aja dia. Aduh gimana nanti kalau Bani Hashim menuntut kita? Repot itu. Jadi sempat niat membunuh Rasulullah itu batal. Kenapa? Karena
takut dengan keluarga besarnya, keluarga Bani Hashim. Karena Rasulullah punya maka Bani Hashim bagi Rasulullah merupakan ruknun syadid. Sampai datang kakek-kakek bertua. Ini cara membunuhnya. Kalau begitu kamu repot berhadapan dengan Bani Hashim. Bunuhnya rame-rame. Ayo kabilah ini, kabilah perwakilan kabilah A, B, C, D. Bunuhnya rame-rame. Sehingga Bani Hashim bingung. Ini siapa yang dituntut? Wah, benar ini, benar ini. Rasulullah mengatakan, tahu nggak kamu siapa itu kakek-kakek yang tiba-tiba nongol di rapat kafir Quraisy? Dia iblis. Iblis yang menyerupai. Akhirnya sepakat, wah bagus ya, bagus ya. Akhirnya Allah yang mengatakan ya, dengan peristiwa bagaimana Allah mengilhamkan, wahyukan kepada Rasulullah agar Ali bin Abi Thalib lah yang menginap di rumah Rasulullah sehingga Rasulullah bisa lolos dari kepungan masyarakat Quraisy. Ya. Maka jika disebut dengan fatawalla bi ruknihi, ya, maka Fir'aun itu menolak ya, dengan rukunnya, ya berarti semuanya. Fatawalla bi ruknihi, dia menolak dengan dukungan apakah tokoh-tokoh besarnya. Tokoh besarnya kan disebut dengan inna fir'auna wa hamana. Dengan panglima perang, dengan pasukannya itu masuk ya, birukni dengan masyarakat pendukungnya disebut dengan istilah fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Ya. Jadi itu ciri khas ya, kepemimpinan yang tidak taat kepada Allah. Istilah ayatnya apa di surat Az-Zukhruf, walaupun sudah dilecehkan masih mau aja taat pada Fir'aun. Sudah istakhaffa dilecehin, tipu-tipu, dibohongin dan seterusnya. Masih aja mau taat kepada Fir'aun. Istakhaffa qaumahu fa'ata'u. Jadi itu menjadi rukun juga. Oh, saya nggak mau sama Musa. Gini-gini saya juga punya pendukung yang banyak, saya punya pasukan yang banyak, saya punya kekayaan yang banyak, karena disebutkan dibanggakan oleh Fir'aun. Saya punya panglima perang. Jadi hanya untuk menghadapi Musa alaihissalam dengan sultan mubin, ya Fir'aun itu harus mengandalkan rukun, wala birukni. Ya, maka alangkah sengsaranya, alangkah ruginya manusia yang menjadi rukun Fir'aun. Ya. Bisa dipahami ya kata rukun Fir'aun. Jadi rukun Fir'aun. Maka jadilah manusia yang ruknul Islam, ruknul dakwah, ruknul Quran. Orang yang dalam tanda kutip diandalkan. Dakwah butuh kerja begini, ini orang-orangnya, rukunnya. Al-Quran butuh guru-guru Al-Quran, ini orang-orangnya, ruknul Quran. Ini dakwah butuh dana sekian. Ini orang-orang rukun dakwah. Sementara ada manusia-manusia yang mau menjadi rukun Fir'aun. Fatawalla biruknihi. Wa qala sahirun aw majnun. Dan kemudian buat opini. Begitulah penguasa zaman dulu ya, menghadapi dakwah itu gempur dengan opini. Wa qala, siapa yang qala?
Fir'aun. Musa itu hanyalah penyihir. Musa itu adalah orang gila. Kalau nggak penyihir, kalau nggak dukun, dia itu orang gila. Ya otomatis yang ngomong Fir'aun ya, cepat viralnya. Ya, karena itu penting ketika Allah takdirkan manusia itu menjadi tokoh, hati-hati ucapannya. Ya. Karena ucapan seorang tokoh, apalagi tokoh nomor 1 di sebuah negara, sampai ucapannya itu segera difahami, yasudduna an sabilillah. Ya. Menghalangi umat manusia taat kepada Allah. Memang dia nggak akan terus terang, wah ini apa, kita hancurkan Islam, kita habisin kaum muslimin, nggak ngomong gitu. Opini-opini untuk membuat orang nggak suka ya, kepada Musa dan gerakannya ini, ya, otomatis manusia ada yang bisa cuek. Pokoknya dari Fir'aun nggak bakal benar. Benar itu dari Musa. Tapi alangkah banyaknya yang ketika Fir'aun yang ngomong, wah ini kan tokoh nomor 1. Ya udah, Fir'aun yang benar ya. Yang apa? Yang salah itu Musa alaihissalam. Esensi sahirun atau majnun itu apa? Esensinya apa? Esensinya nggak logis. Namanya perdukunan itu kan nggak ada yang logis. Nggak masuk akal, nggak ilmiah, dan seterusnya. Kecuali sahir ya, kalau sahir mau diartikan dukun misalnya, ya. Ada dukun pengganda uang, pasti bohong. Ya. Kecuali dukun beranak ya insya Allah sih. Dukun-dukun yang sifatnya mistis itu pasti enggak sesuai dengan kenyataan. Sahir atau majnun juga sama. Jadi, ya kalau Musa itu dianggap majnun, maka konsekuensinya berarti apa yang disampaikan ngaco semua, enggak sesuai dengan keilmiahan, enggak sesuai dengan kenyataan. Ya. Maka akhirnya Allah menghabisi mereka. Fa'akhudna, kami habisi. Wa junudahu, dan tentara-tentara. Kami habisi Fir'aun dan pasukan. Fanabadnahum fil yam. Dan kemudian kami lemparkan dia ke dalam laut. Wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Seperti mubin juga ya. Mubin itu jelas dan memberi kejelasan. Mulim juga begitu, tercela dan memang perbuatan itu tercela. Kan ada orang tercela perbuatannya, tapi karena subjektif. Sesuatu yang disebut oleh Allah mulim, ya, berarti memang perbuatannya betul-betul tercela. Ya. Maka ayat ini, ayat 40 ini sesungguhnya menjadi sebuah sunnatullah bainal haqqi wal batil. Ketetapan Allah dalam pertarungan hak dan batil itu selalu di dunia saja akan diperlihatkan oleh Allah suatu saat, ya. Siapa yang hancur duluan, siapa yang kacau duluan, siapa yang gagal duluan. Itu salah satu bentuk fa'akhadnahu. Nanti di akhirat lebih lagi. Misalnya di surat apa itu? Di surat Az-Zumar misalnya Allah katakan begini. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Orang-orang kafir, kalau kamu mau bekerja
bergerak untuk menghancurkan Islam ini, lakukan. Aku juga melakukan. Aku juga akan bergerak. Fasawfa ta'lamun. Berarti dalam perjalanan kita kalian akan tahu siapa yang kehidupannya nanti akan ditimpa sebuah azab yang menghinakan. Fasawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabu yukhzi, dunianya, akhiratnya, wa yahillu 'alaihi adzabun muqim. Akhirat akan mendapat yang kekal. Ya. Maka bertahun-tahun Musa dan Fir'aun itu ribut terus nggak pernah. Pada akhirnya Allah tunjukkan, tuh salah kamu ya, akhirnya kamu dibinasakan. Ya. Rasulullah juga begitu ya. Oh, berantem terus. Ya. Ya udahlah kita pindah ke Madinah. Masih dikejar juga. Ya udah kita serang ke Madinah. Sampai di situ banyak orang-orang yang mulai bertanya-tanya. Sebenarnya yang salah di antara kita ini siapa sih? Kelompok Muhammad atau kelompok Abu Jahal? Ya udah kita berdoa aja katanya. Ya Allah, siapa yang jahat di antara kita ini, tolong habisi ya Allah. Jadi perang Badar, Allah tunjukkan kelompok Abu Jahal yang sekarang saya habisi. Maksud Allah, kan kamu minta begitu kan? Sekarang sudah saya tunjukkan. Masih mau beriman atau mau kufur? Ya. Sebagian akhirnya beriman. Sebagian enggak. Ini karena kebetulan aja. Padahal dulu mintanya begitu. Ayatnya berbunyi apa? Intastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu minta pembuktian siapa yang benar, ini buktinya, perang Badar. Akhirnya begitu dikalahkan dalam perang Badar, nggak mau ngaku kalah juga. Hanya nggak dapat hidayah. Di ayat ini jamaah rahimakumullah, salah satu yang harus kita perhatikan dalam kisah-kisah Musa itu, laut itu istilahnya dua. Ada al-yam, ada al-bahr. Di surat Toha pakai al-yam, fa'alqihi fil yam. Padahal dia juga bahr yang disebut watrukil bahra rahwa, itu juga yang maksud al-yam. Di dalam kisah-kisah Musa, al-yam itu disebut 7 kali. Kapan Allah menyebut al-yam, artinya laut, al-bahr juga laut. Maka ketika kisah-kisah Musa itu kontennya hanya informasi bahwa Allah nanti akan menyuruh Nabi Musa membiarkan laut itu terbelah, informasi saja. Maka akan menggunakan kata al-bahr. Al-bahr rahwa. Tapi ketika konteksnya adalah memberi satu ancaman, Musa lagi ngancam Fir'aun misalnya, maka itu menggunakan kata al-yam. Bisa dipahami ya. Laut juga, tapi bisa diperhatikan ketika memang dalam bentuk ancaman atau misalnya kalau pertanyaannya begini gimana? Memang ibunya Nabi, memang kisah ibu Musa menghanyutkan ada konteks ancaman. Auhayna ila ummi Musa an ardi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Memang enggak ancaman, tapi di situ ada suasana mencekam. Jika suasananya mencekam, kan kata al-yam. Gimana mencekam? Mak suruh
menghanyutkan bayinya untuk menghindari kejaran Firaun. Dari dalam digunakan kata al-yam. Ya. Kenapa al-yam lebih memberi makna satu ancaman atau situasi yang menakutkan? Karena al-yam asal diambil dari bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi saat itu, ya. Yang kemudian sudah dibahasa Arabkan. Maka Allah menggunakan kata al-yam untuk memberi istilah yang lebih akrab bagi Bani Israel itu, ya, dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan pada hakikatnya Bani Israel ketika membaca Al-Quran langsung bisa ngeh gitu. Kenapa di sini al-yam, kenapa di sini al-bahr, ya, seterusnya. Ya. Demikian jamaah rahmatullah kaji kita pagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.